Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita belajar di rumah SK. Sebelum kita mulai belajar, saya basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada banyak sekali benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kali ini kita akan mencari contoh apa saja yang termasuk benda hidup dan apa saja contoh benda tak hidup. Selain itu, kita juga akan mempelajari ciri-cirinya. Benda hidup biasanya disebut juga sebagai makhluk hidup. Benda hidup bisa bernafas, bisa bergerak sendiri, memerlukan makan dan minum, bisa tumbuh besar, dan berkembang biak menjadi banyak. Sedangkan benda tak hidup biasanya juga disebut dengan benda mati. Benda tak hidup tidak dapat bernafas, tidak bisa bergerak sendiri, tidak memerlukan makan dan minum, serta tidak bisa tumbuh menjadi besar, dan juga tidak bisa berkembang biak. Teman-teman, coba kalian perhatikan gambar pada layar. Nah, kira-kira apa saja benda yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup? Ya, berdasarkan benda yang ada di layar, contoh benda atau makhluk hidup diantaranya adalah ada manusia, ada anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Ada hewan, ada kucing, burung, dan ayam. Kemudian ada tumbuhan, ada pohon, dan bunga. Sedangkan contoh benda tak hidup diantaranya ada sepeda motor, ada baju, ada jemuran, dan rumah. Teman-teman, untuk benda hidup atau makhluk hidup itu semuanya diciptakan oleh Allah. Subhanallah, Maha Besar Allah yang telah menciptakan alam beserta isinya. Sedangkan untuk benda tak hidup, ada yang muncul secara alami atau yang diciptakan oleh Allah, serta ada juga yang dibuat oleh manusia. Benda-benda tadi diciptakan dan dibuat agar bisa dimanfaatkan terutama untuk manusia. Untuk itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nah, teman-teman, itu tadi contoh benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang kita akan bahas ciri-cirinya ya. Ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup. Di antaranya adalah yang pertama, bernafas. Bernafas adalah menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang berupa karbon dioksida melalui alat pernapasan. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan ada yang menggunakan paru-paru juga, seperti mamalia. Di antaranya ada kucing, sapi, dan paus. Pada hewan ada juga yang menggunakan trakea, contohnya seperti belalang, dan ada juga yang menggunakan insang, seperti beberapa macam ikan. Sedangkan untuk tumbuhan, pernafasan bisa melalui stomata atau lentisel. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Bergerak artinya berpindah tempat. Makhluk hidup ada yang bergerak aktif dan juga ada yang pasif. Untuk yang bergerak aktif, contohnya seperti manusia dan hewan.
Cara bergeraknya pun bermacam-macam. Ada yang berjalan, berlari, ada yang terbang, ada yang melompat, dan juga ada yang merayap. Sedangkan untuk tumbuhan bergeraknya secara pasif, karena tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti manusia dan hewan. Selain itu, gerakannya juga terbatas. Contoh gerak pada tumbuhan diantaranya adalah gerak tumbuhan ke arah cahaya atau gerak akar menuju sumber air. Ciri yang ketiga memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai penghasil energi dan juga untuk pertumbuhan tubuhnya. Manusia bisa memperoleh makanan dari hewan dan tumbuhan. Sedangkan pada hewan, ada yang hanya makan tumbuhan saja. Contohnya ada sapi, kambing, dan kerbau. Ada juga hewan yang pemakan daging. Contohnya ada serigala, harimau, dan elang. Ada juga hewan yang pemakan segala, yaitu makan dari tumbuhan maupun dari hewan. Contohnya ada tikus dan kucing. Tanaman pun perlu pupuk dan air untuk pertumbuhan. Ciri yang keempat yaitu tumbuh. Makhluk hidup tumbuh dengan ditandai bertambah besar, berat, atau tinggi. Untuk manusia mengalami pertumbuhan dari bayi, kemudian jadi anak, dewasa, dan menjadi lansia. Untuk hewan dan tumbuhan dari kecil menjadi besar atau tinggi. Ciri yang terakhir yang kita bahas adalah berkembang biak. Berkembang biak dari satu menjadi banyak. Tujuan untuk meneruskan keturunan agar tidak punah. Perkembangbiakan bermacam-macam. Untuk manusia dengan melahirkan, untuk hewan ada yang melahirkan, dan juga ada yang bertelur. Selain itu juga ada yang membelah diri. Sedangkan untuk tumbuhan biasanya bisa dengan tunas atau dengan biji. Teman-teman, itu tadi ciri-ciri makhluk hidup atau benda hidup. Sekarang kita bahas ciri-ciri benda tak hidup. Tadi contoh benda tak hidup pada gambar awal itu ada baju, ada jemuran, ada sepeda motor, dan rumah. Selain itu juga ada pensil, buku, sepeda, ada meja, kursi, sepatu, sandal, dan batu. Ciri-ciri benda tak hidup diantaranya tidak bisa bernafas, tidak bergerak sendiri, tidak memerlukan makan dan minum, tidak bisa tumbuh menjadi besar, dan tidak bisa berkembang biak menjadi banyak. Teman-teman, coba kita baca cerita pada layar. Adam dan Anissa sedang bermain bersama. Adam membawa kucing peliharaan, sedangkan Anissa membawa boneka kesayangannya. Kira-kira bagaimana perlakuan Adam pada kucingnya dan Anissa pada bonekanya? Nah, setiap hari Adam selalu memberi makan dan minum kucingnya. Kucing Adam bisa tumbuh menjadi besar dan bisa berkembang biak menjadi banyak dengan cara melahirkan. Karena kucing termasuk benda hidup atau makhluk hidup. Sedangkan Anissa, dia tidak perlu memberi makan dan minum bonekanya. Boneka Anissa tidak bisa tumbuh menjadi besar dan tidak bisa berkembang biak.
karena boneka termasuk benda tak hidup. Nah, teman-teman, ini dia rangkuman dari ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita tentang benda hidup dan benda tak hidup. Terima kasih banyak sudah belajar di rumah SK. Tetap semangat dan sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.